bertemu kembali dalam acara The Story of Book bersama kami kelas 3 Khalid bin Walid. Kami akan bercerita hari ini. Nama saya Sabrina Zahila. Saya akan membaca buku Keledai Nabi Uzair. Ada seorang nabi di kalangan Bani Israel bernama Uzair. Suatu hari dengan mengandali keledai kesayangannya, kesayangan Nabi Uzair tiba di sebuah daerah yang dulunya merupakan negeri yang makmur. Namun bencana menimpa negeri itu karena durhaka kepada Allah sehingga hanya tersisa puing-puing bangunan Nabi Uzair berhenti sejenak di antara reruntuhan sebuah rumah. Kemudian keledai tunggangannya diistirahatkan di dekatnya. Nabi Uzair mengeluarkan bekalnya sambil menatap reruntuhan. Beliau berpikir, apakah makhluk yang sudah terjadi tulang belulang bisa kembali utuh dan hidup? Tak lama kemudian Nabi Uzair mengantuk dan tertidur. Tak terasa sudah 100 tahun jiwa Nabi Uzair tertidur, tetapi badannya tetap utuh, namun keledainya sudah menjadi tulang dan menyatu dengan tanah. Laki-laki soleh itu lalu bangun dari tidur panjangnya. Allah mengutuskan malaikat untuk menemui Nabi Uzair dan menjelaskan semuanya. Keledainya yang sudah jadi tulang belulang pun kembali utuh dan hidup. Inilah jawaban dari pertanyaan bahwa makhluk yang sudah jadi tulang belulang bisa hidup kembali jika Allah sudah berkehendak. Nabi Uzair dan keledainya lalu kembali di rumah. Di sana ia bertemu dengan seorang perempuan tua yang buta. Perempuan itu adalah budak Nabi Uzair. Perempuan itu terharu mengetahui bahwa Nabi Uzair telah kembali setelah 100 tahun menghilang. Nabi Uzair pun berdoa agar Allah menyembuhkan budak perempuan itu agar ia bisa kembali melihat wajah Nabi Uzair dan menjadi saksi akan kuasa Allah. Tentu Allah mengabulkan doa nabinya yang taat. Nama saya Alzafira Nadifa Kusumawardani. Saya akan bercerita yang berjudul Perintah Seram. Saat pelajaran seni rupa, anak-anak kita akan membuat poster ya. 3 hasil terbaik akan ditempel di dinding kelas. Gambar dan tulisannya nanti di print. Setelah itu tulisannya digunting dan ditempel huruf per huruf. Kita buat kelompok 2 orang dengan teman sebangku saja ya. Yang sudah dapat gambarnya bisa mencetaknya di ruang guru ya. Tema 1 kebersihan, 2 keamanan, 3 taat peraturan, 4 lingkungan hidup, 5 penyemangat, 6 sosial, 7 ucapan selamat. 10 menit berlalu. Gambar ini saja. Yang ini gimana? Foto ini simpel. Duh, nanti tulisannya kepanjangan. Temanya apa? Kekecilan. Arin Dinda belum dapat gambarnya. Belum, Bu Guru. 20 menit kemudian, kelompok lain sudah mulai menggunting. Ayo cepat. Loh, yang ngeprint masih antre. Kalian kelompok terakhir. 15 menit kemudian, akhirnya giliran kita. Lama ya. Kok apa printernya rusak? Tapi tadi yang lain pakai gak apa-apa. Jangan-jangan fotonya terkutuk. Ganti saja ya.
Apa printernya berhantu? Masa sih? Mau coba lagi, tapi aku takut. No. Arin, Dinda, apa kalian sudah beres cetak gambarnya? Bu Guru. Hahaha. Oh, itu karena bukan cartridge. Tintanya terlalu basah setelah dipakai mencetak berulang kali. Tunggu 15 menit baru coba lagi ya. Jam pelajarannya keburu habis dong, Bu. Hoho. Jadikan PR saja, ya. Perkenalkan, nama saya Inara Nazafarin. Saya akan bercerita tentang Ana bukan pencuri. Di dalam mobil ketika pulang berbelanja. Berat sekali kepala Ida ini, kepala atau batu. Setibanya di halaman Darul Riayah. Aduh, capeknya. Ih, capek apaan, dari tadi tidur mulu. Di kamar. Tadi Ida beli apa? Lihat dong. Ida hanya beli ini. Masya Allah, cantiknya. Ina tadi juga mau beli, tetapi susah milih karena semuanya cantik-cantik. Bingung mau pilih yang mana. Akhirnya Ina hanya beli dompet yang lama sudah rusak. Tara, bagus tidak? Masya Allah, bagusnya. Ida juga mau. Ina pintar milih. Ina juga beli sesuatu. Ana beli apa? Hah, buku doang? Iya, ini almat surat. Ini kumpulan doa dan zikir yang diamalkan Rasulullah. Bagus jika kita baca setiap hari. Kenapa Ana beli itu? Kan banyak barang bagus di sekitar situ. Memangnya tidak boleh ya? Bukan tidak boleh, tapi ya sudahlah. Ana memang aneh. Pada sore keesokan harinya, ketika penghuni Darul Riayah sedang bersiap-siap untuk berolahraga. Ana nggak turun. Ana selesaikan baca almat surat dulu. Nanti Ana turun ya. Beberapa menit kemudian, Ana tiba di lapangan. Maaf, Ana terlambat sedikit. Ana telat banget tahu. Menjelang maghrib. Uang Ida hilang. Uang itu Ida simpan di dalam amplop. Ida sebentar lagi waktu maghrib. Mengapa tidak bersiap-siap ke musola? Mungkin Ida lupa simpan di mana. Coba cari lagi. Ida sudah mencari kemana-mana. Lemari sudah dibongkar, tapi tetap belum ketemu. Begitu ya. Wah, ini bisa jadi masalah besar nih, barangkali. Jangan-jangan Ana yang curi uang Ida. Kan Ana yang terakhir keluar dari kamar sore ini. Astagfirullah, Ida nggak boleh nuduh sembarangan. Mana mungkin Ana berbuat itu. Ada masalah apa ini kok ribut-ribut? Ana sudah curi uang Ida. Enggak, demi Allah Ana enggak mencuri. Ana yang ambil uang Ida waktu kita pergi ke lapangan sore tadi kan. Lebih baik kita selidiki dulu sebelum menuduh. Demi Allah, Ana tidak ambil uang Ida. Waktu itu Ana sedang baca almat surat. Setelah itu Ana langsung turun ke lapangan. Tidak percaya. Mungkin itu hanya cerita karangan Ana saja. Ina juga enggak tahu siapa yang salah di musola sesudah salat Isya. Tidak baik Ida tuduh Ana. Ida selidiki dulu. Tidak boleh asal tuduh. Asal tuduh bagaimana? Sudah jelas waktu itu hanya ada Ana di dalam kamar. Sudahlah, Ida tetap merasa Ana yang bersalah. Ida. Ini amplop apa tergeletak di lantai? Sepertinya kenal amplop itu. Coba saya lihat. Ini
Uang Ida jumlahnya juga masih sama. Ida, demi Allah Ana tidak ambil uang Ida, tapi ini Ana ada sedikit uang mungkin. Ida sekarang perlu uang. Kalau tidak cukup, Ana minta maaf ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Nyimas Kuratayun. Saya akan membacakan Adik Ikut Lomba Boneka. Kakak sedang buat boneka ya? Iya, kakak sedang persiapan lomba maskot boneka. Oh, lomba antar sekolah itu ya kak. Adik juga ikut daftar. Adik mau ikutan belajar ya? Jangan ganggu kakak. Jangan kasar gitu dong kak. Tapi kalau adik ikutan nanti kain flamenya habis. Cuma minta sedikit kok. Nanti ibu belikan lagi kainnya. Ya sudah, tapi jangan ganggu. Adik, biar ibu saja yang bantu belajar. Aku tidak bisa ikut lomba. Iya Mina, peserta untuk kelas 4-6 sudah penuh. Kemarin ibu hanya bisa daftarkan 5 siswa dari sekolah kita dan 10 untuk kelas 1-3. Maaf ya Mina, tapi adikmu masih bisa ikut lomba. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu di mana, Dik? Lagi ke warung. Ini boneka apa? Koala. Itu beruang, bagus nggak kak? Enggak. Jahitan kamu nggak rapi. Bentuknya juga aneh. Masa hidungnya besar kayak koala? Sini kakak ajarin. Bentuk seperti ini kapasnya jangan terlalu banyak. Coba kamu gunting bagian ini. Setelah itu baru dijahit. Gimana? Wah, hasilnya jadi lebih bagus. Kalau seperti ini, pasti adik bisa menang lomba. Makasih ya kak. Iya. Sekarang aku mau coba buat sendiri. Hari lomba pun tiba. Kakak, ayo berangkat. Loh, kakak kok belum siap-siap buat lomba? Ayo cepat, nanti telat loh. Aku nggak jadi ikutan lomba, kata bu guru pesertanya sudah penuh. Loh, tenang kak, adik pasti bisa menang berkat bantuan kakak. Iya, kakak nggak mau ikut lomba. Nanti aku nyusul saja di siang. Lomba boneka. Loh, sudah pada bubaran. Aku datang terlalu siang. Kak Mina, aku berhasil juara. Wah, ini berkat kakak. Sudah mengajari adik kemarin. Kakak senang dan bangga kamu jadi bisa juara. Piala ini untuk kita berdua. Perkenalkan, nama saya Nurkonita Asyalina. Hari ini saya akan menceritakan tentang cerita Story of the Stolen Home atau perjalanan ke negeri Palestina. Pada minggu siang yang hangat, sepasang saudara kembar Eldar dan Elnur bersama sepupu mereka Kama sedang dalam perjalanan untuk menjelajahi pameran berjudul Kisah Rumah-Rumah yang Dilampas. Kama berasal dari Yogyakarta, Indonesia, dan datang ke Paris demi mengunjungi pameran unik tentang Palestina ini. Kisah-kisah yang belum terungkap dari pahlawan kecil seperti kalian dihidupkan dengan teknologi realitas virtual terbaru, kata ayah si kembar, Monsieur Erkin. Hari ini akan memberi pemahaman baru bagi kita semua, lanjut ibu si kembar, Madam Erkin. Kunjungan dimulai dari atap gedung. Setiap kelompok pengunjung ditemani pemandu cilik yang akan membawa mereka ke berbagai ruangan menakjubkan dan menceritakan kisah-kisah dari segala sesuatu yang ada di sana. Eldar, Elnur, orang tua mereka, dan Kama ditemani Rim dari Palestina. Gadis kecil ini terlihat sangat bersemangat untuk membawa mereka berkeliling selama kunjungan. Assalamualaikum semuanya, namaku Rim. Aku akan menceritakan tentang kisah-kisah rumah yang dirampas.
melalui pengalaman virtual yang mendalam. Sebentar lagi kita akan mengunjungi beberapa rumah tersebut, kata Rim. Senang bertemu denganmu, Rim. Kami tidak sabar untuk belajar darimu hari ini, ujar Madam Erkin. Kunjungan pertama kita adalah Al-Khalil. Kota ini tempat keluargaku berasal. Letaknya di dekat Baitul Maqdis, tempat kiblat pertama umat Islam, dan Masjid Al-Aqsa, salah satu dari 3 tempat suci dalam Islam. Tak hanya bagi umat Islam, tempat ini juga penting bagi umat Yahudi dan Kristen. Sejak ribuan tahun lalu, dulu mereka semua hidup berdampingan dengan damai di bawah naungan kepemimpinan Islam. Apakah kalian tahu 2 tempat suci bagi umat Islam lainnya? Tanya Rim pada anak-anak. Yang pertama adalah Masjid Al-Haram di Mekah, jawab Eldar dan Elnur. Dan yang kedua adalah Masjid Nabawi di Madinah, tambah Kama dengan percaya diri. Bagus sekali teman-teman, ucap Rim sambil bertepuk tangan. Keluargaku dulu memiliki salah satu kebun anggur dan zaitun terbesar di wilayah ini. Jenisnya ada banyak sekali, seperti yang bisa kalian lihat dan cium. Zaitun punya makna khusus dalam budaya kami karena menanamnya membutuhkan perawatan dan cinta dari beberapa generasi petani. Keluargaku telah membudidayakan pohon zaitun selama 7 generasi, cerita Rim. Aku pernah membaca kalau butuh waktu 15 tahun untuk menumbuhkan pohon zaitun, dan pohon ini termasuk salah satu pohon yang berumur paling panjang di dunia, kata Kama. Betul, itulah mengapa pohon zaitun dekat hubungannya dengan identitas rakyat Palestina sebagai simbol perdamaian dan ketangguhan. Orang-orang kami dikenal memiliki iman yang kuat dan pantang menyerah, tambah Rim. Tapi kota itu termasuk rumah kami yang dirampas lebih dari 1 abad yang lalu sejak deklarasi Balfour. Sekarang kota itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada rumah ilegal para penjajah, sebuah tembok besar yang memisahkan kota dari Baitul Maqdis, dan lahan yang penuh dengan pohon zaitun mati, ujar Rim dengan sedih. Apa yang terjadi dengan keluarga dan tetanggamu setelah rumah mereka dirampas, ujar Elnur. Beberapa di antaranya berjuang melawan orang-orang yang merampas tanah mereka, namun mereka harus kehilangan nyawa dan rumah. Ada juga orang yang harus pindah ke tempat lain agar keluarga tetap aman. Mereka terpaksa pergi ke tempat tersebut dan jadi pengungsi seperti keluargaku, Papa Rim. Sekarang kita berada di kotaku Gaza, tempat aku tumbuh besar di sebuah tenda pengungsi bersama anak-anak Palestina lainnya yang juga terusir. Di sini adalah tempat favoritku, taman terbuka dengan sumur terindah dan paling berlimpah yang pernah aku tahu. Setiap pagi, baik orang tua maupun anak muda yang ada di kota pergi mengambil air segar di sana. Taman itu tempat favorit anak-anak karena terdapat pepohonan yang sangat cantik dan ayunan kesukaan kami semua, ucap Rim dengan rasa rindu. Pada tahun kelahiran adik laki-lakiku, taman itu kering karena air bawah tanah di sumur dirampas dari kota. Yang tersisa sebagai sumber air terakhir juga sudah tercemar racun. Sejak saat itu tidak ada kehidupan lagi di sekitarnya, cerita Rim sambil menghela nafas. Ada tempat lain untuk mendapatkan air di kotamu? Tanya Eldar. Satu-satunya sumber air yang bisa kami andalkan setelah kejadian itu adalah bantuan kemanusiaan yang kami terima setiap bulan, jawab Rim. Selamat datang di sekolahku. Di sini murid-murid beragama Islam, Kristen,
Belajar bersama kami saling mengenal, memahami satu sama lain, juga bergantian menjadi tuan rumah dan bermacam-macam acara perayaan. Pendidikan sangat berarti bagi kami. Budaya kami mengajarkan agar selalu mengejar kekayaan berupa pengetahuan dan etika. Kami percaya kebijaksanaan dan moral akan membuat kami jadi lebih baik dan kuat. Berkat nilai-nilai ini, sekarang kami dikenal sebagai salah satu bangsa terpelajar di dunia. Jelas, Rim? Sekolah adalah tempat terakhirku yang dirampas. Aku ingat semua tentangnya, termasuk guru-guru dan semua temanku yang melarikan diri saat mendengar serangan bom dari seluruh area sekolah. Aku merasakan tanah bergetar. Kemudian aku terdiam dan menatap langit yang berubah dari biru menjadi kelabu. Yang kamu lihat sekarang sebuah hologram untuk menjadi semua memoriku agar tetap hidup, dan untuk menceritakan kisah rumah-rumah yang dirampas, tutup Rim dengan senyum sedih. Wah, kisahmu ini harus diketahui banyak orang, ujar Kama. Menurutku juga begitu, untuk menjaga hati dan pikiran kita tetap hidup. Juga mengingatkan orang-orang agar selalu melawan ketidakadilan, menjunjung tinggi solidaritas dan belas kasih. Kita harus selalu ingat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini bukan akhir, melainkan awal dari sebuah negeri, impian yang besar, indah dan abadi. Itulah surga, rumah bagi kita semua, kata Rim. Ini akhir dari perjalanan kita. Aku harap kalian mendoakanku dan mereka yang telah kehilangan rumahnya, ucap Rim. Tentu saja, Rim. Kami juga akan menunggu untuk bertemu kamu lagi di negeri impian yang abadi, rumah terakhir bagi kita semua, kata Elnur. Terima kasih, Rim. Kami tidak akan melupakan kisahmu. Kami akan menceritakannya kepada orang lain, tambah Eldar. Terima kasih banyak semuanya. Saat ini kami masih terus berjuang, terus dukung kami ya, ujar Rim. Pasti, Rim, banyak orang Indonesia yang selalu mendoakan Palestina. Terima kasih ya, berkat kisahmu perjalananku ke Paris menjadi sangat istimewa, kata Kama. Anak-anak sangat bersyukur dapat belajar tentang kisah rumah-rumah yang dirampas. Kisah ini membuat mereka semakin sadar dan bersyukur, paham tentang apa yang penting dalam hidup ini, iman, keluarga, dan kemerdekaan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alifa Saputra. Saya akan membaca Nabi Nuh AS. Nabi Nuh tekun berdakwah kepada kaumnya. Siang dan malam dijalani ratusan tahun lamanya, tapi jumlah pengikutnya hanya puluhan saja. Akan kaumnya membangkang dan keras kepala. Akhir Nabi Nuh memanjatkan doa agar kaumnya diazab atas pembangkangan mereka. Nabi Nuh diberi ilham agar membuat bahtera yang memuat banyak orang dan aneka satwa. Saat Nabi Nuh sibuk membuat bahteri, kaumnya mengejek dan menganggapnya gila. Bagaimana mungkin di atas bukit bahtera dibuat, bukan di sekitar pesisir atau perairan yang terdekat. Nabi Nuh tidak peduli dengan segala ledekan mereka bersama pengikutnya. Nabi Nuh bekerja dengan saksamanya. Setelah bahtera selesai dibuat, mereka memasukinya, juga menyertakan ribuan pasang aneka satwa. Sesudah itu Allah mulai menampakkan perubahan langit yang semua cerah menjadi gelap menakutkan. Awan hitam tebal menutupi seluruh angkasa, petanda hujan dan badai besar segera tiba. Turunlah hujan selebat-lebatnya tanpa jeda, disertai pancaran air dari bumi yang amat derasnya. Rumah dan bangunan mulai terendam air, disusul terjangan badai topan dan petir. Dari kejauhan Nabi Nuh melihat putranya Kaan hendak menyelamatkannya diri ke puncak
pegunungan. Nabi Nuh memanggilnya agar menenggak dan masuk bahtera. Kaan menolak dan yakin akan selamat dengan caranya. Saat anaknya terancam bahaya, Nabi Nuh memanjatnya doa, memohon kepada Allah agar menyelamatkan nyawa sang putra. Tapi Allah menegaskan Kaan akan ditenggelamkan juga, karena dia termasuk orang yang menentang ajaran Tuhan. Akhirnya daratan terendam air bah sepenuhnya. Bukit dan gunung habis tertutupi oleh kaum Nabi Nuh yang durhaka, diteramkan tanpa sisa akibat pembangkangan ratusan tahun lamanya. Berbulan-bulan bah telah terapung di tengah air bah. Allah memerintahkan azab pun di air sudah lupahan air diserap ke dalam tanah seluruhnya. Bahtera mendarat, Nabi Nuh dan pengikutnya selamat semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kenzi Alfariski. Saya akan membacakan kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria alaihi salam sudah sangat tua usianya. Dia tetap pergi ke kuil untuk berkhutbah. Ia bukanlah orang yang kaya harta, tetapi ia selalu bersiap untuk membantu siapapun. Beliau mulai khawatir jika nantinya tak ada lagi orang yang akan melanjutkan tugasnya, yaitu berkhutbah. Masyarakat membutuhkan seorang pemimpin yang kuat. Jika tidak ada pemimpin, maka masyarakat akan bertindak seenaknya, keluar dari ajaran kitab suci. Dia menginginkan seorang anak di pemimpin umatnya dan akan mengemban tugas menyampaikan kebenaran dari Allah dan mengajarkan jalan hidup yang lurus sesuai dengan kitab suci. Namun usia beliau sudah sangat tua, sedangkan istrinya menderita kemandulan. Ia sangat berharap akan keturunan yang bisa meneruskan tugas mulia sebagai pemimpin bagi masyarakatnya dan membimbing ke jalan yang benar. Suatu hari ia berkunjung ke kuil di mana Maryam tinggal menyendiri di sana. Maryam seorang gadis yang berbudi luhur. Dia diasuh oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Maryam tinggal menyendiri dan mengasingkan diri di sebuah kuil. Ketika Nabi Zakaria alaihi salam mengunjungi Maryam di kuil itu, beliau terkejut karena ia menemukan buah segar di ruang Maryam. Maka dia bertanya kepada Maryam, "Siapa yang telah mengirim engkau buah segar ini?" Maryam menjawab, "Buah itu dari Allah, aku menemukannya setiap pagi." Jawaban dari Maryam membuat Nabi Zakaria alaihi salam terbuka pikirannya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan segala sesuatu yang dihendakinya di luar perhitungan manusia. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai seorang anak. Meskipun ia sudah sangat tua dan istrinya sudah tua dan mandul, tetapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah yang Maha Memberi. Doa Nabi Zakaria alaihi salam, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku sudah lemah dan kepalaku telah tumbuh uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Tuhanku, dan sesungguhnya aku khawatir terhadap keturunanku sepeninggalku. Sedang istriku adalah seorang yang mandul, maka
aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia seorang yang diridhoi. Jawaban dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 7-9. Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Nabi Zakaria alaihi salam meminta pertanda akan kelahiran putranya. Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat. 3 hari setelah itu datanglah malaikat Jibril membawa kabar gembira buat Nabi Zakaria alaihi salam. Ketika Nabi Zakaria alaihi salam berada di mihrab, tempat suci untuk kontemplasi, malaikat mendatanginya. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan kalimat dari Allah. Perkenalkan, nama saya Pradipta Abkhori Rahim. Saya akan membaca cerita buku Bobo. Anak-anak pulang berbelanja bersama emak. Hei, lihat mobil itu cantik sekali, seru. Coren, mereka berpapasan dengan mobil sedan yang berhiaskan bunga-bunga. Itu mobil pengantin, jelas emak. Asik ya kalau mobil kita seperti itu, jadi cantik, komentar Upik. Emak, boleh enggak mobil kita dihias dengan bunga-bunga juga? Tanya Coren. Emak tersenyum, boleh. Sampai di rumah, Coreng dan Upik mengambil bunga plastik yang ada di meja ruang tamu. Kita tambah dengan pita-pita. Ini usul Bobo. Mereka pun sibuk menghias mobil emak dengan pita yang bunga-bunga. Tanpa sengaja, Coreng melihat sesuatu di dalam mobil. Wah, listip emak jatuh di mobil. Gumang. Coreng, sebuah ide melintas di benaknya. Coreng mengambil listip itu lalu memakai. Oh, rupanya Coreng memakai listip emak untuk menggambar bunga-bunga di mobil. Nah, sekarang mobil kita semakin ceria. Seru, Coreng. Anak-anak tertawa. Kita beri nama mobil bunga-bunga. Astaga, mobilku seru, emak. Oh, padahal emak harus pergi dengan mobil ini. Tidak ada waktu untuk membersihkannya. Upik memegang tangan emak. Mak, mobil emak jadi cantik, enggak usah dibersihkan. Emak pun pergi dengan mobil bunga-bunga. Sayang, gerimis turun di tengah jalan. Ketika emak sampai di rumah kembali, mobil terlihat sangat kotor. Dengan warna listip emak yang luntur, anak-anak kecewa melihat mobil bunga-bunga kita luntur. Keluh Coreng, jangan sedih, yuk kita cuci beramai-ramai. Ajak Bobo, asik main air. Seru Upik. Mereka mencuci mobil emak sambil main. Ciprat-cipratnya mobil emak pun bersih kembali.
Perkenalkan, nama saya Arsyad. Saya akan membaca buku bencana alam. Itu gempa. Tahukah kamu tanah yang kita pijak sebetulnya selalu bergerak? Biasanya gerakannya sepelan kecepatan kukumu tumbuh. Gerakannya begitu pelan sehingga tanah seperti tidak bergerak. Tetapi kadang-kadang tanah tiba-tiba bergerak, itu disebut gempa. Bagaimana gempa bisa terjadi? Mari kita lihat seperti apa sebetulnya bumi kita. Bumi bulat seperti bola. Jauh di dalam perut bumi terdapat inti. Isi inti itu adalah logam padat yang sangat panas. Bagian luar inti berupa logam cair panas. Lapisan berikutnya disebut kulit bumi. Kulit ini panas juga. Begitu panas sehingga batu-batu mencair seperti karamel. Di atas batu-batu panas ini terdapat kerak bumi. Kita tinggal di kerak bumi. Kerak ini terdiri atas lempengan yang menempel seperti puzzle. Lempengan-lempengan itu terapung di atas batu-batu panas dan cair. Karena terapung lempengan-lempengan ini menggesekkan atau saling mendorong. Lempengan-lempengan ini terus dorong-mendorong sampai tiba-tiba ada yang tergeser ke samping, atau sampai dua lempengan bertabrakan, atau sampai salah satu lempengan masuk ke bawah lempengan lain. Gerakan mendadak itu disebut gempa. Zaman dahulu orang mengerak berbagai cerita untuk menjelaskan gempa. Orang India mempunyai kepercayaan bahwa dunia dipanggul 7 kura-kura. Ketika para kura-kura bergerak, orang Jepang meyakini jauh di dalam bumi hidup seekor ikan lele raksasa. Ketika ikan itu bergerak, bumi pun berguncang. Orang Afrika beranggapan bumi dipegang tangan raksasa. Waktu si raksasa bersin, gempa. Gempa sulit diramalkan. Para ilmuwan hanya bisa menebak di mana gempa akan terjadi, tapi bukan waktu terjadi. Gempa membentuk bumi kita. Sampai sekarang pun gempa masih mengubah bumi kita. Perkenalkan, nama saya M. Noval Ghazali Putra. Ibu kota Palembang, suku Komering, Palembang, Pasma. Saya akan membacakan Cinta Tanah Air, Mengenal Budaya Bangsa Indonesia. Provinsi Sumatera Selatan. Ibu kota Palembang, suku Komering, Palembang, Pasana, Sanadan, Lanan. Rumah adat, rumah sakit, bahasa dari daerah, Lejeng, Lebong, Kubu, Palembang, di LL. Tari Putri Bekshudsek, lagu daerah Kabile, Bile, Dek Sangke, Tari Sangke. Agama Islam 96%, Kristen 7,7%, Hindu 0,2%, Buddha 1,2%,
0,8%. Senjata adat keris, komoditi utama karet, lada, kopi, kelapa, industrialisasi, pupuk, semen, kayu, lapis, lumber, DLL, bahan galian, minyak bumi, timah, batu bara, marmer, pasir, kelawas, DLL, tanda nomor kendaraan, BG, objek wisata, pulau kamera, pulau kecil di tengah sungai, musik, pohon-pohon rindang melindungi pengunjung pada menikmati pemandangan alam. Di seberang di pulau kamera juga terdapat kuil Buddha yang sudah berusia puluhan tahun. Danau luasnya 6x16 km, berpayungkan Gunung Seminung setinggi 1,081 meter, perkebunan kopi, cengkeh, tembakau, kayu manis, dan palawija menghampar di sekelilingnya, bagikan Taman Manawan. Di Palembang terdapat pabrik pupuk Sriwijaya, pabrik semen, perusahaan minyak Pertamina. Saki. Sekian cerita dari kami. Sampai jumpa